Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu bagaimana makan malamnya? Baik, baik. Semoga semua juga kabarnya baik ya. Dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari Universitas Prasetya Mulia, Bapak Ibu pembicara dan juga moderator malam hari ini. Selamat datang dan juga Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara HR Talk Universitas Prasetya Mulia dengan tema Building a Resilience Company Through the Creation of Innovation Culture. Boleh tepuk tangannya? Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mulai. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memandu berjalannya acara pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Dita. Dan setelah pembukaan ini nantinya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan tentunya. Kemudian juga ada langsung kita akan memasuki sesi yang sudah kita tunggu-tunggu. Tentunya ada sesi diskusi nanti sesi pertama dan juga di sesi kedua. Kemudian kita akan lanjut ke Q&A session, di mana nantinya penanya terbaik akan mendapatkan hadiah tentunya. Apa hadiahnya? Wah, itu masih rahasia Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan ada door prize yang akan diundi secara langsung. Dan selanjutnya yaitu penutupan acara. Untuk itu Bapak Ibu, kita tidak menunggu lebih lama lagi. Selanjutnya kita langsung memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pada kesempatan ini akan langsung disampaikan oleh Direktur Pengembangan Mahasiswa, Karakter, dan Alumni. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Rudy Handoko, kami persilahkan. Silakan Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu praktisi HR di Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Andreas Budi Harjo, MPSI sebagai Guru Besar Human Resource di Universitas Prasetya Mulia. Kemudian Bapak Pratomo Sudarsono, CHRD, Head of People and Culture, PT Bank Jago, TBK. Kemudian Ibu Tia N. Ardianto, Senior HR Specialist, PT Medco Energy International TBK. Dan the one and only Mbak Fatma di sini. Kita beri tepuk tangan untuk beliau-beliau ya. Bapak Ibu sekalian, acara ini merupakan acara rutin dari Prasetya Mulia untuk menjalin interaksi antara dunia akademis, dunia bisnis, dan juga pemerintah. Jadi kami sadar dan percaya bahwa sinergi antar ketiga bagian dalam masyarakat ini akan sangat memberikan inovasi bagi kita membuat lebih maju Indonesia ke depan seperti apa. Terutama setelah pasca pandemi, saya merasa dan kita semua juga sadar bahwa terjadi banyak perubahan dan sepertinya kalau istilahnya komputer kita di reset lagi gitu ya, di reset lagi dari nol lagi seperti apa, dan pasti banyak perubahan dan adaptasi yang kita harus lakukan. Untuk itulah kami mengundang Anda semua untuk bisa berinteraksi baik saat ini maupun pasca event, dan harapan kami semua adanya interaksi ini akan meningkatkan komunikasi dan pengertian serta pemahaman akan dunia human resources yang terus berkembang. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan enjoy the event. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Rudy Handoko selaku Direktur Pengembangan Mahasiswa Karakter dan Alumni. Terima kasih banyak Pak. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya sebelum kita menyambut moderator kita pada malam hari ini akan memandu berlangsungnya sesi diskusi dan juga pembicaraan nanti ya. Sedikit kita berkenalan dulu. Beliau adalah Ibu Fatma Saridiah Permata DA Dr. Mars MSI atau biasanya akrab disapa Dr. Nondi. Beliau menamatkan S2-nya di bidang manajemen rumah sakit dan psikologi Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif sebagai konsultan di Executive Learning Institute Universitas Prasetya Mulia dan juga sebagai shareholder di PT Indo Fuji Energi dan PT Niaga Bumi Energi. Di samping itu Bapak Ibu hadirin sekalian, ada beberapa kegiatan di perusahaan dan juga institusi. Beliau selaku lulusan dari kedokteran Universitas Trisakti juga aktif mengabdikan ilmunya di bidang kedokteran, yang mana saat ini beliau menjadi Head of Media Clinic.
Pangansari di PT Pangansari Utama Food Resources. Bersama-sama kita sambut untuk bergabung bersama kami Ibu, silahkan di sini. Bapak Ibu boleh beri tangan untuk Dr. Nondi, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan di sini bisa Ibu. Iya, silahkan. Baik, waktu dan tempat kami saya persilahkan ya Bu ya. Baik, Selamat silahkan. malam semuanya. Aku duduk berdiri ya. Duduk ya langsung ya. Malam ini kita akan mendengarkan apa ya? Mendengarkan siapa dulu? Pengen dengerin siapa? Pengen dengerin siapa? Pengen dengerin Prof. Andreas Budiarjo? Atau mau langsung ke Mbak Cantik Ibu Tia? Atau mau ke Mas Ganteng Pratomo? Yang dua-duanya hobinya lari? Anak zaman now ya, kalau executive zaman now udah gak golf-golfan melulu. Isinya cuman marathoners gitu ya. Goesers, beliau-beliau itulah ya. Nah sebelum kita dengar mereka ini nanti saya bacain lebih jelas detailnya. Kita bicara mengenai mana judulnya? Kok Fatmasari coba diganti dulu judul? Judulnya adalah Building a Resilient Company Through the Creations of Innovative Culture. Judul ketemuannya nih hari ini ya. Ada yang mau cerita nggak? Mau expect apa sih dari pembicaraan HR gathering? Ini semuanya HRD kah? Hah? Enggak ya? Iya. Apa ada bisnis juga? Businessman, manager? Enggak. Semuanya HR? Masya Allah. Oke. Yang saya hormati, saya panggil dulu Bapak yang tadi sudah disebut adalah ini jagoan andalan kami, saya sih terutama. Saya ngefans sekali sama beliau ini. Jadi saya itu cita-citanya pengen jadi murid beliau. Dari sejak mungkin 25 tahun yang lalu. Ya, saya masih sekolah kedokteran. Kebetulan waktu itu Prasetya Mulia Cilandak ya masih di sana. Itu bikin acara small gathering zaman dulu, seminar namanya. Beliau bicara itu terus saya langsung amazed gitu dengan beliau ya. Terus yang aku kok pengen belajar sama beliau ya. Itu one of the inspiration kenapa saya ngambil MARS. Hebat ya beliau ya, tepuk tangan dulu dong. Saya panggilkan yang terhormat, ayo sambil maju dong Pak. Biar kelihatan tampangnya masa di pojok gitu dibacain. Monggo. Ya, yuhu. Ini dia. Beliau bernama Profesor Dr. Andreas Budiharjo, Master of Psychology. Beliau ini sebetulnya lulusnya IKIP. Jadi beneran guru gitu ya. Tetapi terus lulus lagi sekolah S2-nya kalau nggak salah di Belanda. Apa di mana Pak? Di UI. Oh di UI. Yang ke Belanda itu? Yang S3 saya. S3-nya. Di Universitas Groningen. Susah ngomongnya jadi biar beliau aja ngomong Groningen ya. Oke, jadi beliau ini kemudian menjadi Human Resources Management General Expert. Abis dari cuman lulus aja tuh kayaknya di IKIP. Kemudian jadi di General Motors dan di Isuzu Center. Kemudian ya udah jelas ya kalau sekarang sudah jadi consultant. Kalau pernah waktu itu ya Mbak Munik inget ya kita memanggil beliau terus bingung ngitungnya gimana gitu ya. Ngitung bayarnya sama dengan DLL ya Mbak Munik ini dari Metro TV Media Group. Kita mau manggil beliaunya deg-degan. Ini bayarnya mampu apa enggak gitu ya. Terus karena beliau mengajarnya sangat enak dan tadi saya akhirnya berhasil jadi murid beliau tidak di Prasetya Mulia, di psikologi UI beliau juga ngajar, jangan salah, oke? Siap. Ya beliau pastilah public speaker dan buku-bukunya banyak. Yang hari ini sama dengan pembicaraan kita adalah punya buku baru namanya Resiliensi Perusahaan dalam Lingkungan Kompetitif. Ready ya to hear from him ya. Jadi saat ini beliau mengajar di yang saat ini jelas itu karena beliau profesor di kita. Jadi Universitas Prasetya Mulia adalah profesor kita bidang di Human Resources Management, Leadership and Organizational Culture. Begitu ya. Siap. Kita panggilkan lagi nih pembicaranya duduk-duduk dulu di depan ya. Monggo ya Bapak-bapak Ibu. Yang berikutnya si ganteng. Ini tadi jagoannya lari sama goes. Beliau adalah Pratomo. Ini tadi belum ditepuk tanganin sih. Gitu dong. Pak Pratomo Sudarsono MM. Monggo. Yeah.
Saat ini beliau adalah Chief of Human Resources Officer, CHRO. Zaman now kan ngomongnya bukan HR Manager gitu ya, ngomongnya is Chief of HR Officers gitu ya di PT Bank Jago. Tepuk tangan ya. 2020 nih baru dia dicolong dari. Dulunya pernah jadi Executive VP di Human Capital sebagai Human Capital Strategy dan Deputy Head of Human Capital di Bank BTPN dan Senior VP di HSBC gitu ya, keren dong. S1-nya teknik. Kenapa jadi HRO ya Mas ya? Bekas Prasetya Mulia, lulusannya Prasetya Mulia, tepuk tangan dulu dong. S2-nya di Prasetya Mulia. Oke. Mohon maaf tapi sudah taken anaknya 4. Ganteng sih, tapi ya sudahlah ya, dipandang aja. Oke, next. Si cantik dari perusahaan yang besar dan katanya beliau agak malu sama yang sangat digital era karena katanya ini energi bisnis tuh kuno banget katanya gitu modelnya. HR Senior Specialist PT Medco Energi International Tbk, tepuk tangan. Sudah bekerja 20 tahun ya, reporting to Chief Administration Officer di Medco, Bu Tia, Mbak Tia Ardianto. Sebelumnya pernah menjabat di beberapa jabatan penting di Medco karena 20 tahun, jadi karirnya di dalam company tersebut ya, seperti Vice President HR dan Business Support di Medco Power Indonesia. Medco kan ada banyak tuh ya. Kemudian Senior Manager HR, Medical juga, dan GS Medco IP Natuna, Medco INP ya, Indonesia. Latar pendidikannya S1 Psikologi Universitas Indonesia, sama dong Mbak Munik ya. Oke, dan Magister Manajemennya di tentunya Prasetya Mulia dong. Oke, siap. Hobinya lari juga tadi ya, udah bilangin mereka sama-sama pelari. Putra putri 3 orang. Jadi cowok ganteng di sini juga mohon maaf sudah taken juga ya. Siap. Nah, sekarang kita mulai dengan pembicara pertama Bapak Profesor Andreas Budi Harjo. Monggo Pak. Nanti waktunya saya ingetin ya Pak. Nyala kayaknya tes. Halo, sudah ya? Udah. Baik, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya minta izin berdiri supaya lebih kelihatan. Tadi hobi saya nggak disebutkan ya, hobi saya juga berlari. Jadi 3-3 berlari gitu ya. Oke, good. Ya. Orang zaman now berarti. Murah meriah tapi sehat gitu kan itu ya. Baik, hari ini kita topiknya building a resilient company through the creation of innovative culture. Tentu karena waktu yang diberikan hanya 20 menit, mungkin slide-nya beberapa saya skip. Mungkin nanti dengan question and answer bisa lebih mengena gitu ya Bapak sekalian ya. Saya berbicara skop besar dan beberapa contoh kecil, biarkan mereka nanti memberikan contoh lebih detail di perusahaan mereka, yaitu Bank Jago dan Medco. Medco itu kalau nggak salah Juni ya, ulang tahunnya ya, tahun 80, 9 Juni kalau nggak salah. Bank Jago itu 2020-an ya, Desember. Gitu. Kalau Prasetya Mulia, September. Ini enggak usah gitu ya. Nah, introduction secara umum itu bahwa sekarang itu globalization. Jadi global mindset itu penting sehingga isu culture menjadi sangat relevan. Contoh nyata saja kemarin ada Blackpink ramai luar biasa ya. Wah, Blackpink ya. Harganya 3,9 juta itu bisa dijual lebih dari itu. Sebelumnya ada NCT juga rame juga ya. Mereka pada mau nonton. Ini cultural issue. Dan pendekatan Korea ke Indonesia tahu jelas bahwa bagaimana cara mendekati kaum muda di Indonesia. Nanti ada lagi yang mau datang ke sini katanya bulan depan. Ya. Business environment sangat kompetitif. VUCA itu volatile, uncertain, ya, kemudian kompleks dan ambiguous. Jadi kata kunci dari VUCA itu banyak ketidakpastian. Contoh yang paling nyata, pandemi itu nggak ada yang menduga sama sekali. Saya nggak tahu, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang tidak ada kejutan-kejutan yang aneh gitu ya. Tapi kejutan dalam persaingan itu pasti ada. Oleh karena itu, kata kuncinya nanti adalah di
inovasi, di kreativitas. Stakeholder semakin banyak dari luar maupun dari dalam. Ya. Goals kalau tercapai tentu akan bertumbuh, survive, dan yang penting sustain. Banyak perusahaan yang tumbuh tapi kemudian mati. Survei di Indonesia membuktikan banyak small scale enterprises itu umurnya average mungkin 3-4 bulan ya. Mati, tumbuh lagi, ini problem. Ya. Perusahaan yang besar seperti Medco sudah 43 tahun ya. Bang Jago saya yakin akan panjang umurnya, akan survive dan akan sustain. Karena menerapkan innovation dan digital banking yang sekarang ini sangat banyak diminati oleh para stakeholders. SDGs mau nggak mau perlu kita singgung sedikit. SDGs itu adalah Sustained Development Goals. Ini memang dari WHO yang mengemukakan, tetapi banyak perusahaan yang menerapkan. Ada 17 goals. Yang pertama itu berbicara masalah tidak say no pada kemiskinan. Ada 17, tapi banyak perusahaan itu mungkin mengambil beberapa topik. Misalnya topik ke-8 itu decent work. Kerjaan yang bagus dan economic growth salah satunya itu ya. Jadi ada banyak goals. Kemudian di Indonesia mulai menjadi isu hangat masalah goals yang kelima. Kalau nggak salah itu gender equalities. Buktinya banyak direktur, banyak CEO, wanita sekarang. Banyak. Jadi kita nanti singgung sedikit SDGs tapi nggak secara detail. Kemudian of course teknologi. Bang Jago memanfaatkan teknologi. Medco juga sama. Mau nggak mau teknologi. Jadi kata kuncinya adalah innovation. Ini tadi yang saya bahas sedikit, ada 17. Banyak perusahaan itu yang di 8 ini. Ya. Banyak yang di 8, ada yang di 5 tadi. Ada juga yang di sini, responsible consumption, dan tentu ada perusahaan yang affordable and clean energy. Tapi I just skip it because it needs a lot of time to discuss this. Oh ini, sorry. Kata kuncinya di inovasi, organisasi harus inovatif, yaitu melalui salah satunya culture. Karena pertemuannya hanya 20 minutes, saya singgung hanya satu sisi, yaitu dengan innovative culture. Pertanyaan mengapa? Tentu. Jadi kalau kuliah itu saya biasanya mengajukan 3 pertanyaan utama, apa, mengapa, bagaimana. Setelah itu selesai gitu ya. Tapi ini bukan kuliah, jadi nggak ada exam, nggak ada ujiannya ya. Kita hanya ngomong-ngomong, karena waktunya 20 menit ya. Ini tadi sudah saya bahas. Jadi kata kunci untuk mengantisipasi VUCA, namanya keren, VUCA gitu ya. Volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Bayang harga emas saja beberapa waktu yang lalu sempat turun, tapi mulai kemarin tuh sudah mulai nanjak lagi. Dalam waktu yang singkat sekali sudah menanjak. Very volatile. Ya. Jadi nyimpan emas atau nyimpan uang, itu juga suatu pertanyaan. Ya. Environments, kita harus aware pada stakeholders, customers, business partner, termasuk competitors. Jadi kalau kompetitor sudah maju selangkah, kita tidak mengikuti, ya mungkin akan ketinggalan. Persaingan semakin sengit. Kalau misalnya perusahaan memakai cashless, yang lain tidak cashless, mau beli nggak bisa. Ya. Tapi cashless itu seringkali menjadi masalah kadang-kadangnya. Kapan saya ke sana, ke suatu tempat, mau bayar, signalnya nggak ada gitu ya. Harus nunggu sampai 1/4 jam coba. Punya uang mau bayar, nggak bisa. Harus cashless katanya ya. Jadi inovasi itu harus appropriate. Banyak perusahaan yang innovation, but not appropriate. Appropriate itu sesuai. Jadi kalau misalnya perusahaan kita itu sudah ketinggalan, lalu mau inovasi, inovasinya nggak appropriate, nggak ada yang mau. General Motors, dulu saya di General Motors beberapa puluh tahun yang lalu, sebetulnya mobil hatchback pertama itu GM, tapi kalah cepat. Selain appropriate harus faster.
than the rivals. Keduluan Starlet waktu itu. Jadi akhirnya Opel Kadett jadi mobil taksi. Zaman itu harganya masih 14 juta ya, mobil Opel itu. Saya ditawarin, silakan beli kayak kacang ya. Siapa yang mau beli silakan ya. Orang dalam boleh dapat diskon khusus gitu ya. Tapi kalah cepat dengan Japanese. Jadi ada yang dinamakan appropriate itu tepat, faster dari rival, dan yang ketiga tentu memperhatikan bagaimana cara mendekati stakeholders. Itu kadang-kadang berkaitan dengan masalah culture. Isu culture penting. Ya. Mengapa McDonald jual nasi? Karena orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan. Maka hari ini ada nasi. Gitu ya. Kalau pertemuan di luar negeri, nggak ada nasi gitu ya. Roti cukup, tapi di Indonesia itu nasi. Lebih baik makan nasi, lauknya lontong, atau ketupat, daripada roti itu ya. Ini harus appropriate, must be appropriate. Ya. Innovation ya innovation tapi harus appropriate. Ini gambar besarnya, nanti detailnya kita bisa masuk ke Medco dan ke Bank Jago. Saya hanya membahas bagian ini. Ini human capital tapi saya singgung sedikit tetapi lebih kepada culture. Ini yang dinamakan dengan modal organisasi. Tentu modal manusia masuk di dalamnya. Culture itu penting bagi perusahaan karena dia merupakan identitas, dia memberikan pengarah para karyawannya untuk mencapai sasaran. Banyak, saya ini mentalis gitu ya, ada beberapa di ruang ini yang ditawar-tawar oleh perusahaan lain, tapi nggak mau. Karena culture. Because of the culture. Digaji 2 kali lipat nggak mau. 3 kali nggak mau. 4 kali juga nggak mau. 5 kali mulai mikir mungkin ya. Artinya apa? Because of the culture. Ya. Pasti kelihatan beberapa itu ditawarin kontak tapi Anda masih nggak mau because of the culture. Not because the money. Uang tidak penting ya. Gaji nggak penting. Tapi pokok. Artinya apa? Culture. Ya. Kemudian transformation leader itu penting. Dia yang mengarahkan. Ada culture tapi nggak bisa menjadi kenyataan. Sebab culture itu bisa hanya sebagai semboyan. Tapi tidak dijalankan oleh karyawannya. Cuma indah sebagai pajangan. Itu kalau dalam bahasa Inggris dinamakan espouse culture. Bahasa Jerman dikatakan das sollen. Harusnya seperti itu. Bahasa Perancisnya dinamakan kudune. Harusnya. Tapi kenyataannya enggak. Jadi antara espouse dan enacted. Seharusnya dan kenyataannya. Das sein, kenyataannya, dan das sollen. Kudune dan jebule. Yang penting mana? Jebule kan itu. Kalau kudune kan indah tapi belum tentu seperti itu. Nah, kreatifnya harus di situ, inovatif culture-nya harus di situ. Indah tulisan inovatif tapi sebetulnya karyawannya nggak inovatif. Karena apa? Mungkin leadernya kalau ada orang kreatif malah dibully. Jadi climate, innovation, creativity tidak ada. Ini yang dinamakan dengan psychological safety, keamanan psikologis. Jadi Anda baru mau nanya, leadernya sudah langsung membuli ya, temannya membuli. Ini salah satu contoh bahwa perusahaan itu tidak mempunyai innovative culture. Baru mengumumkan ide yang rada-rada miring itu sudah dibully oleh teman-temannya. Ini contoh bahwa innovative culture tidak ada di perusahaan itu. Padahal direkturnya bilang, silakan, siapa yang mau kreatif, memberikan masukan. Begitu angkat tangan, langsung dibully ya. Nomor indukmu berapa? Tanyain nomor induknya berapa ya. Tolong dicatat nanti performanya dikurangin. Kalau itu yang terjadi, belum terjadi innovative culture. Culture itu salah satu bagian, nanti kita bercerita macam-macam. Tapi karena waktu, saya hanya menggarisbawahi yang yaitu culture atau organizational capital tentu berkaitan dengan human capital. Ya. CQ, mungkin ada pertanyaan, CQ itu adalah cultural quotient, cultural intelligence. Seorang direktur masa kini harus mempunyai kecerdasan budaya.
Contohnya McDonald itu jualan nasi. Kentucky juga nggak mau kalah. Jualan pukis, katanya kalau nggak salah jual pukis. McDonald terakhir jualan bubur ayam juga ya. Mungkin karena stakeholder-nya nanya, ada ayam, ada bubur ayam nggak? Ada bubur ayam nggak? Lama-lama jualan bubur ayam. Kalau Anda nanya, ada pete nggak? Ada pete nggak? Lama-lama dia juga jual sambal pete. Artinya apa? Cultural intelligence. Ya, itu namanya cultural intelligence. Indonesia perlu, karena Indonesia itu terdiri dari subculture yang banyak. Dari Aceh sampai Papua itu banyak sekali, oleh karena itu alangkah baiknya juga para manajer mempunyai kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya. Ini. Kemudian innovation itu bisa small, bisa big. Small itu kecil banget inovasinya. Misalnya mie instan rasa sambal terasi. Mie instan rasa sambal mata. Itu laku waktu itu ya. Sambal mata itu sampai ada orang pesan di Bali. Karena di Jakarta stoknya sudah habis. Ya. Itu termasuk ya small ya. Mudah kok ditambahin sambal mata gitu kan. Sekarang ada mie instan, saya nggak sebut mereknya, nanti promosi mie instan tapi sehat. Mie sehat harganya 3 kali lipat dari, saya nggak sebut tadi mahasiswa saya kunjungi ke perusahaan itu, nanti saya sebut endorse ya. Endorse, nggak dibayar tapi endorse. Jadi saya nggak sebut namanya itu ya, small innovation. Tapi itu sudah, orang sekarang sudah mulai sadar kesehatan. Butia lari misalnya ya, Pak Tommy, Pak juga lari Pratomo. Bu Nondini juga ya, walaupun lari di rumah bolak-balik tapi lari juga. Ya, saya juga lari. Yang penting tidak lari dari kenyataan itu. Ini artinya small. Big innovation lebih besar. Ya. Belajar online itu juga tidak mudah loh ya. Pertama kali, waktu pandemi pertama kali muncul. Kemudian yang lebih unik adalah disruptive innovation. Disruptive itu menciptakan sesuatu yang tidak mempunyai pesaing yang relevan. Tokohnya itu namanya Clayton Christensen, dia profesor dari Harvard, meninggal tahun lalu kalau nggak salah. Dia bilang bahwa kalau mau maju, disruptif. Contohnya disruptif itu misalnya Uber waktu itu ya, di luar negeri Uber atau Grab. Ya, Grab itu kan memanfaatkan orang-orang yang mobilnya idle gitu kan, itu dimanfaatkan. Ada juga bisnis plan Prasetya Mulia yang membuat catering rame-rame. Jadi misalnya si A itu pintar membuat rendang, si B pintar membuat rawon, si C mungkin membuat soto ayam. Jadi catering itu memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai kemampuan masak, hobi masak, tapi kebanyakan waktu sehingga dikumpulkan. Jadi idle itu dikumpulkan menjadi suatu bisnis. Risikonya rendah, low risk. Ini disruptive innovation. Saya juga sekarang sedang menulis kasus mengenai Bud Sorak dari Belanda. Itu gimana merawat orang-orang lansia. Di Indonesia juga masalah nanti. Karena apa? Anak-anak sekarang kan sedikit jumlahnya. Kalau zaman dulu banyak. Orang tua di Indonesia juga mulai merasakan. Anaknya 2, 3, sudah begitu studi di luar negeri mungkin tidak balik. Atau luar kota tidak balik. Sehingga orang tua ini ada opportunity sebetulnya. Ya. Tinggal mencari model bisnis yang pas seperti apa. Cari yang dinamakan disruptive innovation. Jadi bisnis plan mahasiswa Prasetya Mulia sekarang diarahkan kepada disruptif. Platform boleh platform, tapi platform yang ada inovasinya, terutama yang disruptif, yang nggak kepikir sebelumnya, muncul. Sehingga dia tidak mempunyai pesaing yang relevan. Ada buku istilahnya Blue Ocean Strategy. Ya. Jadi kalau Blue Ocean Strategy itu artinya Anda di Laut Biru, jalan kapalnya berlayar, tidak punya pesaing yang relevan. Tapi kalau Anda saingan, Anda juga membuat mie instan, Anda berada di Red Ocean Strategy, face to face. Ya, itu kayak minimarket ya, sebelahan kadang-kadang kan. Kadang-kadang itu sebelahan itu brandnya sama juga, ada juga yang deket ya. Sudah ada lagi ya. Itu lebih kepada
red ocean. Dia berada di red ocean face to face langsung. Tapi kalau Anda bisa menciptakan disruptive innovation, you are in the blue ocean. Berlayar sendirian Anda. Gitu. But remember, Anda harus terus berinovasi, berhenti berinovasi, Anda sudah bisa dikalahkan dan bisa tidak survive. Makanya saya selalu bilang pada mahasiswa, jangan pernah beli gadget. Begitu beli gadget, 2 bulan lagi ketinggalan. Tunggu dikasih saja kalau ada yang ngasih. Artinya apa? So fast. Innovation is very fast. Gitu ya. Ini. Bayangin waktu saya di General Motor itu, kami mempunyai mesin T-Lex. Itu mesin yang sangat canggih pada zaman itu, yang terbagus di Indonesia dan di Asia. T-Lex machine. Anak milenial sekarang, I'm very sure they do not know about T-Lex machine. Kemarin kelas ada yang tanya, Pak UHP itu apa? Mungkin dia baca, tidak tahu UHP. Prasetya Mulia itu dari awal mulai pakai UHP. UHP kita yang rada canggih itu ada zoom-nya. Wah itu orang-orang sudah, waduh hebat nih Prasetya Mulia. Bisa di zoom UHP-nya gitu ya. Terus pakai plotter, waduh hebat lagi plotter, tulisannya bagus ya. Begitu ada komputer, program PowerPoint dan segala macam seperti ini, finish. Sekarang menjadi museum dan banyak orang yang tidak tahu UHP itu apa. Ada mahasiswa saya kemarin malam tanya, UHP itu apa? Dia baca di artikel ya. Dijelasin juga enggak mudeng, enggak kebayang gitu ya. Harus saya carikan fotonya. So, this is about disruptive innovation. 7 menit, oke. Ini ada banyak hal, saya lagi kata kuncinya, yaitu appropriate, ya, cultural approach, agility, values, mempunyai value added. Ya. Orang makan di kafe itu belum tentu karena kopinya, mungkin karena faktor lain. Buktinya ada orang makan kopi satu, enggak pergi-pergi di situ terus ya. Di dekat rumah saya itu ada Starbucks. Pokok kantor orang itu, pulang orang itu kok enggak pulang-pulang gitu ya. Dari pagi sampai malam orang itu terus. Saya sampai ingin tahu dia itu beli berapa banyak kopi ya. Iseng-iseng saya nanya, 2 kopi ya. Pagi, diminum dikit-dikit gitu ya. Mungkin karena wifi-nya misalnya, atau environment-nya. So, that is what we meant by value added. Ya, value added. Ya. Ini. Jadi ada misi, tentu ada vision, mission, culture, yaitu innovative culture. Salah satunya adalah ide baru itu diterima. Kita boleh mempunyai pendapat yang difference. Tidak dibully kalau menyampaikan sesuatu, ciri-ciri khas. Ya. Di beberapa perusahaan saya lihat ada tembok untuk coret-coret, itu salah satu untuk meluangkan waktu mengisi ide-ide baru. Ada salah satu perusahaan saya pernah hadir, itu ada tembok, ya, tembok kreativitas namanya. Sini kreativitas, di situ tembok stres. Kalau dimarahin bosnya stres, itu sana ya. Kalau ini yang kreativitas, jadi ada 2 sisi gitu ya. Satu kreatif, satu stres. Gitu ya. Ini. Kemudian inovasi itu penting. Ya. Sehingga organisasi goal bisa tercapai, grow dan sustain. Contohnya produk seni di Korea itu di backup oleh government dan industri. Kalau nggak salah dia pakai konsultan, dikasih tahu Korea kalau kamu maju kamu harus bisnisnya itu di industri entertainment. Ya. Lagunya BTS Dynamite itu kan ngetop di Amerika. Itu siapa yang nulis? Ada juga orang dalamnya supaya culture-nya itu ngepas dia, culture-nya ngepas. Ya. Ada lagu juga ya. Love You to the Moon and Back itu ada lagunya ya untuk kaum muda. Sekarang dipakai oleh orang-orang ya. I love you to the moon and back gitu ya. Itu karyanya Dolly Parker waktu itu kan. Viral. Artinya apa? Kita harus bisa menyentuh. Selalu ada hal yang baru. Kalau enggak, Korea itu kalau nggak salah ada 400 K-pop. Nah, itu bersaing. Supaya bisa masuk TV itu cuma paling 50-an yang bisa masuk. Yang lainnya akan berguguran ya. Oh, rupanya kan mirip semua ya, more or less the same gitu ya. Cuma dia menampilkan ciri khas. Ya. Satu, misalnya BTS si Jungkook gitu ya, tampilannya seperti apa. Oh, Jimin nggak mau kalah, mau single katanya ya tanggal 23 Maret. Betul ya.
lagunya itu Face kalau nggak salah ya. Katanya, dia mau mencari inovasi dan diviralkan. Ya, seperti itu. Di Indonesia juga sama, perlu seperti itu. Nah ini. Sustainable organization, innovative learning culture, strive for excellent, inovatif, dan bila perlu ada experimentation. Kegagalan tidak boleh dipanis. Kegagalan adalah proses pembelajaran. Kalau gagal dipanis, selesai, kreativitas hilang. Agility, ready for change, membutuhkan leader yang transformasional. Agility itu agile. Dunia sekarang itu agile. Saya rasa perusahaan juga 80% agile. Di beberapa perusahaan sebelum menjadi direktur, dia diputar di semua fungsi. Di SDM harus performanya bagus, masuk marketing harus bagus, masuk keuangan harus baru bisa promoted, misalnya seperti itu. Agile. Ready for change. Kemudian techno-based, digital. Nanti Bang Jago bisa cerita banyak mengenai penggunaan teknologi. Ya, teknologi. Kemudian human resources tentu professional, memiliki CQ. Talented employee. Competent, engaged, kreatif, dan of course visionary. Tapi saya tambahkan satu di sini, memang nggak saya tulis, karena saya mau tambahkan, yaitu well-being. Penting. Well-being itu, kalau diterjemahkan mungkin keceriaan gitu ya. Apa artinya perusahaan, goal tercapai, tapi well-being karyawannya rendah. Well-being yang rendah itu ciri khasnya apa? Kalau jumlah karyawannya 100, yang ingin keluar 120, ini well-beingnya rendah gitu ya. Ya. Di beberapa perusahaan itu ditesnya pakai engagement gitu ya, engagement itu well-being. Mungkin turnovernya kecil, turnover di perusahaan kami kecil, oke, turnovernya kecil, tetapi ITQ-nya, ITQ itu intention to quit, keinginan keluarnya berapa, gitu ya. Di sini saya lihat sepintas nggak ada kayaknya, mungkin culture-nya bagus ya, sepintas ya, kita flash gitu ya kan mentalist ya, itu nggak ada kayaknya. Tapi yang ditawarin banyak gitu ya. Yang masih mikir-mikir juga ada ya, karena tambah lama tambah naik. Kemudian global oriented. Nggak bisa hanya di Indonesia, juga global. Global itu tidak harus berhubungan dengan barat, tetapi sistemnya kan tetap connected. Sekolah juga sama gitu ya, harus connected. Harus cocok sistemnya, kalau nggak lulusannya nggak terserap. And final, apakah yang dimaksud global itu macam-macam, terutama 1 menit ya, global oriented ya. SDGs tadi sudah saya bahas, yaitu terutama ekonomi, planet, environment, sosial. Etika juga, tapi saya nggak bahas. Nanti di buku saya aja, saya sudah menulis. Etika saya taruh di chapter pertama, karena etika is very important. Etika, kemudian innovative culture, kemudian organisasi berdasarkan data. Itu ada di buku saya. Yang lainnya tidak saya ceritakan, karena waktunya tinggal 50 detik. Gitu. Data penting, tapi data yang relevan. Jangan sampai big data, tapi datanya rubbish. Rubbish dievaluasi ya keluarnya rubbish. Datanya relevan, smart data diolah. Nah itu bisa dipakai sebagai dasar. Tapi Clayton Christensen bilang, kita nggak harus selalu lihat past loh ya. Future kita nggak tahu. Ini yang disruptive innovation mengatakan demikian ya. Kalau yang big data kan data diolah. Oh orang yang mau beli es krim harganya 2 juta itu di Indonesia ada berapa? Tapi kalau disruptive itu we have to have a theory to predict the future. Itu adalah konsep dari disruptive innovation. Karena nggak bisa lihat ke belakang. Nah inilah yang harus dipadukan di dalam mengelola perusahaan. Belakang, depan dijadikan satu ya. Gitu. Ethical issue, nggak kita bahas, tapi ini juga banyak sekali masalah ethical issue. Karena ethical issue lebih dari sekedar hukum. Secara hukum nggak disalahkan, tapi secara etik nggak bisa. Ini kalau cerita akan panjang. Mungkin satu slide terakhir, ini buku saya. Yang saya tulis pendekatan cultural. Ini nggak usah ya, nanti aja ceritanya panjang kalau itu. Lagi ini yang terakhir yang mungkin nanti akan nggak tahu diundi kali ya. Ini
chapter 1 mengenai ethical issue. Buku ini saya tulis singkat karena permintaan berbagai kalangan. Biasanya saya kalau tulis buku itu 300 lembar, 450, tapi buku ini saya tulis less than 200 pages dan sesingkat-singkatnya. Nulisnya panjang tapi supaya bisa dibaca dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya dan dipahami. Itu atas permintaan beberapa kalangan. Tolong disingkat supaya cepat. Karena orang sekarang kan namanya cepat kan. Cepat, singkat, dapat. Nulis surat juga jarang kan orang-orang sekarang selalu. Ya, WA pun singkat kan ya. Happy birthday aja nggak ditulis happy birthday kan. Apa tulisannya kan? Gambar kadang-kadang kan. WAP gitu kan. GBS gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Itu zaman singkat. Itu saya rasa saya sudah dikodein gitu ya oleh Ibu Nondi. Maaf, Thank you so much. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Thank you. Terima Selamat kasih, malam. Prof. Jadi yang buku nanti kalau mau beli jangan lupa di order. Tapi nanti kayaknya ada itu deh. Ada bisa penanya terbaik masih bisa dikasih. Oke, siap nanya ya. Aku aja nyatet loh. Terima kasih banyak.